Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu kabarnya? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi dalam rangka P2K2 melanjutkan materi yang bulan kemarin, ibu. Tuh, udah siap bu ya untuk menerima materi? Oke, kalau siap, coba bulan kemarin ada PR nggak? Nah, ada kan, ada PR kan? Coba ada masalah nggak PR-nya? Ada yang susah nggak? Nggak ada. Tadi udah selesai semua ya PR-nya bu ya. Oke, kalau selesai semua, coba saya ingin nanya, ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Nah betul, kita belajar tentang menyusun dan mengendalikan anggaran. Tuh. Terus bagaimana bu cara menyusun anggaran? Nah kemarin kan sudah belajar tuh bagaimana cara menyusun anggaran. Ada yang ingat nggak caranya? Nah betul, kata Ibu Amri tuh, kita harus mengetahui pendapatan kita dulu. Kita harus menghitung pendapatan kita dulu. Mau baik pendapatan ibu, pendapatan bapak, ataupun pendapatan yang lainnya. Sehingga setelah kita mengetahui pendapatan kita, baru kita menyusun anggaran sesuai dengan prioritas kita. Yang diambil dari kebutuhan bu ya, bukan keinginan. Oh, sehingga jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pemasukan. Kalau kita prioritaskan yang kebutuhannya saja dulu. Nah, dan ini juga ingat bu ya, jumlah pengeluaran dalam catatan khas harian selama 1 minggu seharusnya tidak melebihi jumlah yang dianggarkan untuk minggu itu atau minggu tersebut. Terus bagaimana Pak caranya biar apa yang sudah kita anggarkan selama 1 minggu tidak melebihi apa yang sudah kita anggarkan? Ya caranya tadi mengendalikan anggarannya. Ibu ingat nggak? Ada 2 cara tuh cara mengendalikan anggaran. Nah, yang pertama dengan sistem amplop bisa. Jadi uang kita ketika awal bulan gajian dimasukin amplop, mana buat listrik, malah buat dapur dan sebagainya. Ada juga dengan catatan khas harian. Nah, itu juga bisa. Ya Bu ya, ada 2 cara. Nah, sampai sini paham Bu ya? Paham, ini kan materi yang kemarin. Harusnya ibu-ibu udah paham. Oke, sekarang lanjutkan. Coba ibu-ibu buka buku pintar halaman 81. Di situ ada sebuah cerita tentang pengelolaan uang dengan bijak. Nih, saya bacakan Bu ya. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang. Dengan pendapatan semakin terbatas, pendapatan kita semakin harus terampil. Kita mengelola uang rumah tangga kita. Terus juga hitung seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Selanjutnya buat anggaran bulanan Bu, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang. Jumlahnya utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Nah, karena seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Tadi kan ada Agus, ada Budi, dan sepakati bersama kebutuhan mana yang harus didahulukan Bu. Dan yang terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Jangan sampai anggaran sudah dibuat sekian, nanti pada penyataannya banyak anggaran yang tidak ada di catatan tapi dikeluarkan. Nah, itu sangat tidak boleh Bu ya. Sehingga nanti anggaran yang kita susun berantakan nantinya. Kita bisa memakai sistem amplop tadi tuh biar kita tidak tergiur pakai sistem amplop. Jadi ditempatkan pada masing-masing kebutuhannya. Nah, bagaimana Bu? Mudah kan ya? Nah, mudah Bu. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan ke ke materi selanjutnya, saya ada sebuah permainan nih Bu. Permainannya namanya si kambing. Nah, coba ibu-ibu berdiri dulu. Permainannya si kambing. Nanti coba ibu buat kelompok atau berdiri semua, bikin lingkaran besar. Nah, sudah bikin lingkaran besar, nanti ibu berhitung dari 1 sampai seterusnya. Nanti yang dapat angka 5, angka 10, angka 15 dan seterusnya. Nah, nanti tidak boleh menyebutkan angka. Saya contohkan nih, misalkan dari Ibu Susi. Ibu Susi dapat nomor 1, dapat 1, urutan 1. Nanti sebelahnya 2, 3, 4, dan yang kelima itu tidak boleh menyebutkan kelima, tapi suara kambing. Apa Bu suara kambing Bu? Ya betul, mbe. Ini kayak gitu ya. Paham Bu ya? Paham ya? Oke, jadi nanti saya sebutkan. Dok, sekarang dari Ibu
Susi. Nah, betul. Lanjut. Nah, salah nih Bu Siriama nih. Kalau angka 10 jangan dibilang 10-nya, Bu. Tapi suara kambing. B gitu, Bu ya. Oke, paham Bu ya? Oke, paham. Udah, cukup sekian aja, Bu. Jangan lama-lama mainnya, Bu. Oke, setelah bermain, saya akan bentuk kelompok, Bu. Nah, nanti karena di sini ada yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, nanti saya tunjuk nih Ibu Suryama yang sudah bisa menulis buat kelompok 1. Ibu Susi sudah bisa menulis, pilih anggotanya untuk kelompok 2. Nanti Ibu Maria juga karena sudah bisa menulis, pilih anggotanya kelompok 3. Dan Ibu Yati terakhir kelompok 4, pilih anggotanya. Nah, dan saya akan berikan 5 lembar kertas dan 1 spidol. Nah, nanti maju ke depan saya kasihkan, Bu ya. Nah, terus bagaimana kita cara mengatasi kekurangan uang? Coba saya nanya ke ibu. Biasanya ibu kalau kekurangan uang bagaimana cara mengatasinya? Wah, ya betul tuh, betul sekali tuh. Kata Ibu Juhro tuh, utang ya Pak. Nah, betul ya, kebanyakan ibu-ibu itu kalau mengatasi uang, utang. Pinjam ke tetangga, utang ke bank. Coba Ibu Juhro, berapa kali selama Ibu Juhro hidup berhutang? Wah, orang hitung ya Pak, tidak hitung ya, karena itu udah kebiasaan ibu ketika kekurangan uang maka berhutang. Jadi gini Bu, sebenarnya berhutang itu boleh dilakukan, tetapi harus matang rencananya dan dikelola dengan bijak, dengan baik, supaya kita tidak terus tergantung utang. Karena sesi hari ini, materi hari ini kita akan bantu mengelola utang. Utang dikelola bagaimana caranya? Antara lain dengan mengetahui pilih tempat-tempat meminjam yang tidak merugikan. Tuh, dengan membiasakan menabung dan mencegah berhutang kembali. Tuh, jadi kalau kita mau hutang juga harus pilih-pilih. Hutang yang baik itu hutang ke siapa? Nah, gitu Bu ya. Oke. Dan saya juga punya sebuah poster. Nah, ini bulan kemarin juga udah dibahas. Posternya tentang stop berhutang atau stop gali lubang tutup lubang. Oke, Ibu bisa bacakan, bisa dilihat posternya tentang itu ya, udah terlihat. Nah, dan yang terakhir ini Bu. Nah, yang terakhir, Ibu ingat gak yel-yel bulan kemarin? Coba yel-yel bulan kemarin apa? Ada yang ingat? Nah, nggak ada ingat ya. Kalau nggak ada ingat, saya ingatkan, saya kasih tahu nih. Ingat kan nih, kalau misalkan saya bilang uang tidak cukup, nah Ibu bilang ya diatur dong, gitu Bu ya. Masih ingat kan kemarin? Nah iya, jadi nanti ketika saya bilang uang tidak cukup, ya diatur dong gitu ya. Oke, saya contohkan nih ya. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Nah gitu Bu ya, karena ketika uang tidak cukup, ya diatur caranya. Jangan uang tidak cukup, yang ngutang dong. Nah itu berbahaya Bu. Nah nanti kedepannya nanti ya selalu seperti itu. Uang tidak cukup berhutang, uang tidak cukup berhutang. Makanya ini harus diingat sama ibu ya. Ketika ada uang tidak cukup, ya diatur dong. Paham Bu ya? Paham. Oke, kalau paham, nanti duduk yang rapi. Kita akan melanjutkan Bu materi ini karena ini masih sangat banyak materinya dan insya Allah sangat bermanfaat buat ibu-ibu untuk mengendalikan anggaran atau bagaimana cara kita meminjam hutang tapi baik Bu ya.